Jantung Andrea berdegup semakin kencang setelah membaca isi dari pesan SMS tersebut. Dia perlahan menulis balasan teks pada layar handphonenya, lalu mengirimkannya. Apa karena kontraknya telah dibatalkan? Sebuah balasan muncul di layar. Iya, dia harus mengganti profesinya. Karena penasaran, Andrea kembali menulis pesan pertanyaan pada suaminya. Bahkan jedanya lebih cepat dari sebelumnya. Maksudnya, gadis itu harus menunggu jawaban dari Haris sekitar 5 menit. Untuk saat ini, dia akan menjadi asisten pribadiku. Bagai anak panah yang menghujam tepat di hatinya setelah membaca pesan itu. Kali ini Andrea tidak membalas kembali pesan tersebut. Dia berlari masuk ke dalam kamarnya di lantai 2 dan merebahkan tubuhnya ke tempat tidur. Merasa marah, Andrea menjerit sejadi-jadinya sembari menutupi mulutnya dengan bantal. Bagaimana bisa saat seluruh dunia berpaling, tapi Haris masih berdiri kokoh untuk gadis itu? Bagaimana bisa dia masih setia meskipun gadis itu memiliki berbagai skandal? Apa kamu buta? Andrea mengumpat di dalam hati. Dengan nafas yang berat, dia mengambil sebuah dokumen dari laci. Dokumen itu adalah detail tentang keluarga Maeswara yang diberikan oleh Wisnu beberapa minggu yang lalu. Ada satu baris kalimat yang mencuri perhatiannya. Trauma pada wanita yang mengecat rambut dan kukunya. Andrea mulai menyusun rencananya kembali. Dia masih memiliki waktu beberapa bulan sebelum perceraian itu terjadi. Bulan depan kakek Harsa akan mengadakan resepsi untuk pernikahannya dengan Haris, sekaligus mengenalkannya sebagai salah satu anggota baru keluarga tersebut. Untuk menggagalkan acara itu, dia harus menyusun strateginya untuk sebulan ke depan dan sebelum Haris pulang dari Inggris. Andrea membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang tempat penampungan hewan atau shelter di sekitar kota Surabaya. Setelah mendapati apa yang sedang dicarinya, dia mengajukan order di website tersebut. Dia juga membuka sebuah aplikasi online shopping berwarna oranye dan mulai mengarahkan mouse-nya sampai dia berhenti di sebuah titik poin. Matanya berkedip beberapa kali melihat apa yang ada di depan matanya. Sampai akhirnya ia memasukkan beberapa item di keranjang belanja. Setelah itu, Andrea menghubungi salah seorang pekerja yang bertugas mengurusi taman bunganya untuk menyiapkan beberapa benih bunga yang dibutuhkan olehnya. Yang terakhir, dia berganti baju lalu pergi ke pusat kota tanpa sepengetahuan Wisnu. Andrea memasuki sebuah salon dan meminta pada mbak-mbak yang bekerja di sana untuk mewarnai kukunya dengan kutek Arab dan melukis henna di kedua telapak tangannya. Beberapa jam telah berlalu, gadis cantik itu pulang ke rumah. Ketika berjalan melintasi dapur, ia melihat Wisnu yang tengah menyiapkan makan malam. Andrea menyapa asistennya itu seraya melambaikan tangan kanannya dengan sedikit genit.
Hai Wisnu. Oh my god, ada apa dengan tanganmu? Wisnu shock saat dia melihat ada sesuatu yang berbeda di tangan Andrea. Cantik kan? Ini untuk misi kita selanjutnya. Gadis itu tersenyum dan melambai-lambaikan kedua telapak tangannya di depan Wisnu sambil mengedipkan mata. Tapi tanganmu itu sudah seperti pengantin. Wisnu berkata kembali. Kali ini mimik wajahnya serius. Ah, tidak masalah. Nanti beberapa hari juga hilang. Andrea melanjutkan langkahnya menuju ke lantai 2 rumahnya. Sebelum dia melangkahkan kaki di tangga yang terakhir, dia menolehkan kepala dan mengatakan sesuatu lagi pada Wisnu. Wisnu, tolong booking tiket pesawat untuk besok pagi ya. Kita akan pulang ke Surabaya. Wisnu hanya mengangguk mengiyakan perintah dari bosnya. Di meja makan, Ibu Christine terus melihat tangan putrinya. Wanita itu tertawa kecil. Ma, ada apa toh? Andrea menyadari mamanya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tangannya yang cantik. Sayang, ngapa kamu mencoret-coret tanganmu? Andrea meletakkan sendoknya dan mengangkat kedua tangannya. Nah, bagus kan, Ma? Ting ting. Bagus. Mama suka. Andrea membentuk kedua tangannya menjadi tanda love dan mengarahkannya untuk mamanya. Mengapa kamu melukis tanganmu dengan henna? Bukankah masih terlalu dini? Kali ini giliran Nenek Suci yang bertanya pada Andrea. Karena tidak menemukan jawaban yang pas, Andrea hanya ngasal menjawab pertanyaan neneknya. Nenek ini sedang ngetren sekarang, Nek. Apa itu tidak berlebihan? Ini tidak permanen kok, Nek. Nah, tidak usah khawatir. Nenek Suci tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah itu. Wanita sepuh itu berharap cucunya tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merugikan dirinya sendiri nanti. Setelah beberapa jam penerbangan, akhirnya Wisnu dan Andrea tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Ketika sedang menunggu sopir yang menjemput mereka, Andrea mengingatkan Wisnu. Wisnu, kali ini apapun yang akan aku lakukan adalah keinginanku sendiri. Aku tidak ingin kamu terkena imbasnya lagi, oke? Gadis itu berkata dengan nada serius. Andrea, kamu tahu kan kamu bisa mengandalkanku? Mengapa? Sebelum laki-laki itu selesai bicara, Andrea memotong perkataannya. Karena aku tidak ingin kamu dihukum lagi seperti dulu. Oh, kukira apa? Itu tidak masalah untukku. Tapi itu masalah bagiku, Wisnu. Aku tidak ingin meninggalkanmu dengan reputasi yang buruk. Ketika pekerjaanku di sini telah selesai nanti. Kamu adalah sahabat baikku. Aku tidak ingin nama dan karirmu itu hancur karena aku. Andrea berkata dengan suara yang sangat lirih. Wisnu hanya bisa menatap gadis itu tanpa bisa berkata-kata.